Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan codingan mengenai bioinformatika dari repo orang lain. Tapi sebelum menjelaskan, saya ingin menguji terlebih dahulu. Nah, kebetulan bioinformatika yang saya ambil ini berhubungan dengan darah. Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengetikkan topik terkait bioinformatics. Terus kita tambahi dengan blood supaya spesifik mengenai darah. Terus di short by-nya saya filter ke recently update. Jadi si kodenya itu belum lama ini sudah diperbarui gitu. Kalau kita cek satu-satu, ya kemudian saya memilih repo dari saran SAPI ya tentang deteksi malaria. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu malaria. Malaria itu merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Kayak di sininya juga ya kita lihat di readme.md gambarnya mengenai nyamuk. Ya. Datasetnya itu sudah disediain, kita tinggal klik saja. Nah, langkah pertama yang saya lakukan ketika saya mendapati dataset seperti ini adalah mengunduh file terkait. Kebetulan setelah saya baca-baca codingannya, si codingannya itu memerlukan image atau dataset berupa gambar yang cukup banyak sebenarnya. Dan karena di sini banyak sekali pilihannya ya, saya memutuskan untuk mendownload yang ini. Kenapa saya downloadnya yang ini? Karena di codingannya, bisa kita lihat di ini atau di Python, ya sama aja sih sebenarnya. Cuman lebih spesifik yang ini. Nah, di sini folder akhirnya itu adalah cell image, yang mana jika kita eh, cari di sini dengan cell image, kita tinggal download saja. Lalu apa sih codingan ini? Garis besarnya, codingan ini membahas tentang sel yang terinfeksi dan sel yang tidak terinfeksi. Kita tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja melakukan uji. Cuman disclaimer dulu ya sebenarnya. Sebelumnya, saya bukan merupakan machine learning enthusiast atau orang yang pakar di mesin learning. Jadi, apa yang saya sampaikan bisa aja itu salah atau bisa aja itu benar. Selain itu, sebelumnya saya sudah mencoba ini di Google Colab, cuman hasilnya itu tidak berjalan maksimal. Mulai dari import lokal disknya bermasalah, karena memang Google Colab itu merupakan sebuah remote server ya, jadi nggak bisa langsung kita import, jadi harus kita mount dulu ke Google Drive. Sudah berhasil di sana, tapi ternyata masih terdapat masalah di bagian yang ini. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan VS Code ya. Sini saya sudah coba sebelumnya, jadi mungkin akan terdapat banyak kode di sini ya, karena ini sudah pernah saya coba. Nah, sebelumnya saya itu baru install Python. Jadi si library-nya sepertinya itu gak ada ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah menginstal dulu semua library yang diperlukan. Kayak misalnya ini NumPy. Kita install ini, saya udah install Seaborn, saya udah install juga sklearn. Banyak ya yang sudah saya install. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu dulu ya. Yang pertama itu, kita itu import pengaturan awal from feature. Jadi feature itu adalah modul yang memungkinkan kita untuk menggunakan fitur-fitur versi eh, versi Python yang lebih baru, meskipun kita menggunakan versi yang lebih lama. Kita close dulu yang ini. Terus kalau NumPy itu merupakan package yang berisi aljabar linear. Terus ada Pandas, ini terkenal sebagai package untuk memproses data seperti di file CSV. Terus ada TensorFlow, hmm, erat kaitannya dengan machine learning yang merupakan sebuah library. Terus di sini ada CP2 yang sudah saya singgung sebelumnya, yang merupakan bagian dari OpenCV, yang mana OpenCV itu
tugas utamanya itu mengenai image processing atau pemrosesan gambar ya. Seperti ada Matplotlib untuk visualisasi data. Nanti kita akan gunakan ini di visualisasi data mengenai data latihan. Jadi ada Seaborn untuk visualisasi data juga. Fill ini untuk import image. Terus di sini ada OS yang berguna untuk mengakses file. Oke. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita print dulu nih di sini di direktori yang kita tuju. Jika datanya atau direktorinya terbaca, maka dia akan menghasilkan output list directory yang ada di folder cell image. Ya di sini nih ada dua, ada parasitize dan ada uninfected. Lalu di bawahnya ini kita memuat gambar sel yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Jadi kita itu kayak membuat variabel. Yang mana variabelnya itu berisi directory dari folder yang ini. Kalau yang infected itu artinya yang parasitize. Kalau yang uninfected artinya folder yang uninfected. Lalu selanjutnya kita menginisialisasi daftar kosong untuk menyimpan data gambar dan label yang sesuai. Jadi sebelum kita eh, nantinya itu ada outputnya itu gambar kan. Nah gambarnya itu nanti butuh data dan butuh label. Labelnya itu disesuaikan lagi di looping. Nah yang ini. Nah, ini dan yang ini. Jadi ada dua looping. Yang pertama itu adalah loop untuk memproses gambar yang terinfeksi atau yang parasitize ini. Di sini juga ada aturan-aturannya kayak research image. Jadi di sini tulisnya 50-50, maka sisinya itu bakal sama. Jadi ini bakal berbentuk persegi. Terus yang ini ada image rotate, jadi nanti bakal dirotasi. Terus yang ini juga ada for you in uninfected. Ini juga melakukan looping, tapi bedanya yang kalau yang atas ini untuk gambar yang terinfeksi, yang bawah ini untuk gambar yang tidak terinfeksi. Kayak masing-masing dari ini data event itu artinya menambahkan ya. Ada NVRI, nanti kita akan jelasin di bawah. Terus selanjutnya ada kita mengkonversi data dan label menjadi array NumPy. Awalnya kan si cell dan label ini kosong ya di sini. Terus kita tambahkan di sini. Kita tambahkan data dan label yang kosong tadi di bagian sini. Nah, terus di sininya kita setelah datanya kita tambahin, kita konversi menjadi array NumPy. Nah, setelah kita konversi lalu kita simpan menjadi array NumPy. Kalau misal kode yang saya blok ini kita jalankan, maka akan menyimpan array NumPy kayak gini ya. Ini bisa dibuka karena saya menggunakan ekstensi. Ekstensinya itu tinggal kita ketik saja npy. Kalau kalian penasaran bisa dicoba. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Kenapa tidak yang atas walaupun cuma downloadnya lebih banyak? Karena yang disarankan itu adalah yang ini. Makanya tadi pas saya coba yang ini tuh gak bisa karena si array-nya itu lebih besar gitu. Hanya disaranin pakai yang itu. Oke, tampilannya kurang lebih seperti itu. Label juga sama ya. Oke, selanjutnya kita di sini tuh ada visualisasi gambar sel acak. Kenapa? Kenapa kita harus memvisualisasi gambar secara acak? Karena kita eh, di sini tuh gambarnya itu banyak ya. Kalau kita cek terus tuh ada 150 gambar. Kalau kita visualisasikan secara langsung di laptop ini mungkin terlalu banyak. Nah, di sini kita lakukan looping. Nah, di sini ada fixed size, yaitu ukuran gambar yang ditampilkan, ada subplot, jumlah gambar yang akan ditampilkan. Kebetulan ini 7 kali 7 kan 49. Terus di sini ada space, yaitu jarak antara gambar secara horizontal. Jadi si perseginya itu nanti bakal ada jaraknya gitu. Kayak kalau di CSS mungkin kita lebih familiar dengan padding atau margin. Dan supaya kalian tidak bingung, mari kita langsung run aja ya. Seperti ini gambarannya. Hak space dan
space tadi berfungsi untuk ini nih. Jarak yang ini. Oh, ini jarak yang ini. Pokoknya itu masih berkaitan dengan teknis ya. Oke, apa artinya ini? Kalau nol itu artinya eh, dia terinfeksi. Kalau yang satu itu artinya terinfeksi. Artinya sel darah yang ini tidak terinfeksi malaria. Kalau yang ini terinfeksi. Bisa kita lihat juga di gambarnya ya. Yang mana kalau yang terinfeksi itu biasanya ada bintik-bintik. Kayak gini nih. Bintik, bintik. Nah, kalau yang tidak terinfeksi, biasanya darahnya itu lebih bersih gitu. Ini juga sepertinya hampir bisa dikatakan tidak terinfeksi. Cuman di sini ada ya. Oke. Lalu di kode berikutnya itu mengenai yang ini nih. Kalau tadi kan secara acak ada 49 atau 7 kali 7. Nah, kalau yang ini kita spesifikin yang infected cell sama yang uninfected cell. Sebenarnya sudah saya tulis di bagian ini. Kalau kita jalankan, kurang lebih akan seperti contoh yang tadi. Inilah kira-kira ya. Yang mana yang infected cell itu seperti ini dan uninfected cell itu seperti ini. Mana yang lebih spesifik? Oke, selanjutnya kita ke yang ini. Oke, ini sebenarnya masih kode yang tadi. Cuman karena saya bikin terpisah, jadinya saya harus menuliskan ulang kode-kode yang awal sebagai patokan ya. Kita mulai jelasinnya dari sini. Selanjutnya itu adalah normalisasi data. Normalisasi itu adalah proses mengubah nilai-nilai dari suatu dataset ke dalam skala yang sama. Normalisasi data. Cuman yang menarik itu adalah pada bagian ini nih. Kita akan membagi datasetnya itu menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada training set, validation set, dan test set. Jadi ada tiga tahap ya. Pertama itu adalah saat kita melatih model. Yang kedua itu model yang sudah kita latih itu dievaluasi. Terus yang ketiga itu lah kita menguji performa ketika pelatihannya itu selesai. Jika kita run, maka hasilnya akan muncul grafik. Oke, di sini. Grafik di sini tuh ada nol, ada satu. Artinya yang ini itu yang uninfected, yang ini yang infected. Datanya yang di sini itu gak seimbang. Yang mana yang eh, infected itu lebih banyak, sedangkan yang uninfected itu lebih dikit. Tujuan dari grafik ini adalah untuk menunjukkan bahwa dataset yang kita miliki itu tidak seimbang. Jadi model kita itu jadinya bias gitu. Lalu di kode berikutnya, nah berarti kita udah sampai kode yang ini. Awalnya sudah saya berapa kali coba, namun mengalami kegagalan. Entah itu di source code-nya terlalu besar atau gimana gitu. Intinya saya cuman langsung aja ke kesimpulan akhirnya. Nah, di sini tuh sekarang labelnya jadi ada dua. Kalau yang true itu merujuk pada nilai yang sebenarnya. Kalau misal yang pred itu adalah prediksi dari model yang kita latih. Nah, di sini dilakukanlah perbandingan yang mana eh, model yang kita latih itu belum belum sepenuhnya sempurna. Kayak misal di sini nih, ini kan terus satu. Artinya itu kalau data yang aslinya itu ini tuh si sel darahnya itu udah terinfeksi. Namun model itu memprediksi kalau si sel darah yang ini tuh nggak terinfeksi gitu. Padahal kalau kita lihat di gambarnya juga ini kan ada bintik kayak gini, yang mana ini artinya terinfeksi ya. Kalau kita merujuk pada data yang kita dapatkan sebelumnya. Terus yang ini misal, kalau data yang aslinya itu merujuk kalau si sel darahnya itu tidak terinfeksi. Kalau misal, tapi di model yang ini tuh, model yang kita latih sebelumnya itu memprediksi kalau si sel darahnya itu terinfeksi. Padahal kalau kita lihat di gambarnya sendiri, ini tuh eh, tidak ada bintik-bintiknya sama sekali gitu. Jadi bisa kita katakan yang ini tuh melakukan kesalahan prediksi. Namun selebihnya itu, secara keseluruhan model sudah berhasil
mengidentifikasi dengan baik sesuai dengan data yang sebelumnya kita pakai. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.